Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada. Muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Bayi Channel. Oke, Lur, kita berdoa dulu. Istiqomah, saudaraku semuanya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Dalam video kemarin ya membahas ciri-ciri Dajjal ya. Itu insya Allah seperti itu, Lur. Dan pengikut-pengikutnya itu tersebar luas di manapun, di sosial media seperti Facebook, YouTube, ya kan, apalagi di konten-konten seperti ini. Itu ada penyusup, Lur, itu loh, biasa ya kan, dimanapun itu ada menguping atau apa, ya kan. Dan anak buah Dajjal ini juga gitu ditugaskan untuk mencari beliau gitu loh, mencari keberadaan beliau juga, entah lewat YouTube seperti ini atau channel-channel yang membahas Hadroh Piningit dan Imam Mahdi seperti itu, Lur. Mereka mencari gitu loh, anak buahnya itu diutus oleh Dajjal juga untuk mencari keberadaan beliau seperti itu. Jangankan anak buahnya, Dajjal sekalipun nggak bisa mencari beliau atau keberadaan beliau, raganya ini gitu loh. Kemanapun mencari nggak ada, karena yang menutup diri beliau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk apapun, siapapun, makhluk apapun, ya kan, insya Allah nggak akan bisa atau nggak akan mampu untuk mencari keberadaan beliau ini. Ini juga apa ya, penting juga, Lur, ya toh, walaupun kita semua tidak tahu keberadaan beliau, ya kan, raga beliau itu berada di mana, tak satu pun dari kita kan nggak ada yang tahu, ya kan. Tapi kita selalu membahasnya, itu berarti beliau itu memang ada di hati kita, ya kan, di hati kita semuanya, Lur, atau walaupun kita tidak bisa melihatnya sekarang ini atau saat ini, bagaimana rupa beliau, penampilan beliau seperti apa, ya kan, wajahnya, ya toh. Walaupun beliau belum muncul, kita sudah membahasnya, ya kan, membahas tentang diri beliau ini. Itu belum muncul, belum keluar beliau ini. Kita dari dulu membicarakannya, ya kan. Bahkan dari nenek-nenek moyang kita itu sudah kita bicarakan, ya kan. Kita perbincangkan, entah dalam kondisi atau dimanapun, atau bincang-bincang atau apa, kita kadang membicarakan. Memang jarang, karena yang mengetahui hal ini adalah orang-orang yang bisa dihitung dengan jari, ya kan. Jadi nggak semua orang itu tahu Hadroh Piningit itu apa, ya kan. Tapi sebagian orang banyak yang tahu tentang Imam Mahdi itu siapa, tahu. Kalau Hadroh Piningit kan asing di telinga mereka, ya toh, telinga saudara kita. Yang mereka ketahui adalah Imam Mahdi, seperti itu. Dan juga perlu apa ya, kita doakan sajalah. Kita perlu, walaupun beliau belum ada di sekitar kita, ya toh, tapi insya Allah nggak akan lama lagi. Insya Allah seperti itu, loh. Beliau tahu dan paham, memahami kita yang sering kita bicarakan, kita perbincangkan, entah lewat media, sosial media seperti YouTube ini, dan juga di tempat-tempat yang lain, ya toh. Selalu banyak seperti itu. Jadi apa ya, yang dinantikan begitu banyak, ya toh, begitu banyak sih, begitu lama, ya. Begitu banyak dan lama orang-orang yang mencari keberadaan beliau ini, entah dari segi orang kalangan bawah ataupun kalangan atas, bahkan orang muslim
juga orang kafir, ya kan, atau yang sebut ya ada yang menyebut apa yang menyebutnya non muslim gitu, banyak. Bahkan mereka sudah mendapat penjelasan tentunya dari orang-orang tertentu yang memahami tentang akhir zaman yang kelak akan dipimpin oleh Imam Mahdi, bahwasanya nanti Islam ini akan berjaya, akan berkuasa, ya kan, berkuasa di seluruh dunia, dan kekuasaan itu tentu saja adalah menjadi ketentraman buat kita semuanya, buat umat manusia, ya kan. Ini seluruh dunia, lur, jangan lupa itu, dunia, seluruh dunia. Bukan hanya satu negara, tapi dunia, lur, gitu loh. Tapi itu nanti perjuangan beliau. Ini kan beliau sampai saat ini ya toh belum selesai pun, belum diresmikan, ujiannya banyak ya, dari segi ekonomi atau dari perang-perang gaibnya. Nah, ini nanti setelah muncul barulah mungkin pertarungan itu secara nyata langsung atau head to head. Ya toh nanti ini langsung gitu loh, pertarungan langsung, bukan hanya pertarungan dari dunia gaib gitu, dunia gaib juga dan juga dunia nyata, dunia kita, seperti itu. Karena ini nanti pertempurannya ini nanti melawan Dajjal dan pasukannya itu nanti double, lur, ya kan, perang gaib juga perang nyata menggunakan pedang. Gaibnya juga sama, misalnya seperti itu, ya kan, sama, lur. Jadi nanti ini akan Malhamah Kubro, perang besar namanya, perang yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kenapa kok tidak pernah terjadi sebelumnya? Karena peperangan ini melibatkan dua alam, alam gaib dan alam nyata, gitu loh. Ledakan-ledakan besar itu akan terdengar nantinya. Mungkin terdengarnya ledakan besar itu dari dunia gaib dan tembus suaranya hingga ke dunia nyata, dunia kita, seperti itu, lur. Ilmu-ilmu apapun semuanya, gitu loh. Semuanya ilmu itu sudah ada, ya kan. Entah ilmu apa yang ada di dunia kita, yang kita dengar, Jan Surajiwa, Lampah Lumpuh, Waringin Sungsang, Rangka Bumi, apalagi itu Rawa Rontek. Nah, itu ada, lur, itu loh, ada, walaupun hanya sekedar dongeng, tapi ada, nyata itu, lur. Apalagi Rawa Rontek kan nyata itu, ya kan. Masih dulu waktu zaman kerajaan banyak yang dipunyai orang-orang, ya bukan banyak, hanya orang-orang tertentu yang menguasai ilmu Rawa Rontek seperti itu. Dan tentu saja ilmu semua ilmu itu pun ada kelemahannya, ya kan. Nah, ini nanti itu ada di dalam diri kita nanti ilmu-ilmu semacam itu, insya Allah. Karena ilmu itu nanti kita tidak perlu mempelajari, karena itu akan secara otomatis, lur, otomatis tertanam dalam diri kita. Apalagi orang-orang yang masih keturunan dari kerajaan-kerajaan ataupun keturunan dari yang mempunyai ilmu-ilmu tersebut, kan diturunkan secara otomatis, lur. Jadi nggak perlu kita pelajari, nggak perlu belajar, insya Allah otomatis keluar dengan sendirinya. Tapi itu nanti dalam keadaan genting atau sesuatu yang harus diperlukan, jadi harus keluar ilmu yang semacam itu, gitu loh. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni, ya kan. Terasa kita nggak punya apa-apa, tapi jika diperlukan akan keluar dengan sendirinya. Nah, itulah, lur. Karena kenapa laduni itu menjaga kesucian, kebersihan, ya kan, nggak sembarang digunakan, lur. Nggak sembarangan bisa digunakan, ya kan. Hanya keadaan-keadaan tertentu ilmu itu akan keluar. Entah keadaan terdesak atau apa, otomatis itu otomatis keluar. Dan jika otomatis itu keluar, siapapun jangan melawan atau menandinginya.
percuma. Walaupun ilmu kita di dunia ini sebanyak-banyak ya, macam-macam ilmu, tapi jika bertemu dengan ilmu laduni, percayalah semua akan kalah atau musnah nantinya. Karena ilmu ini adalah bersih, lur, suci, otomatis tertanam. Karena ilmu ini nggak kita pelajari, Allah menurunkannya seperti itu, lur. Oke, lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Saya terpilih ini sudah tahu semua ilmu yang ada di dunia dari A sampai Z. Ilmu apa yang ada di Nusantara, di luar negeri sana, itu sudah beliau tahu, ya kan? Mungkin cara Jawa ngeretek hati pun sudah muncul secara tiba-tiba.